Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di kisah para Nabi dan Rasul episode Nabi Ishak alaihi salam. Jika kalian mau tahu ceritanya, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk saran-saran yang membangun. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan cerita tersebut, karena sumber ini ayo dapatkan dari internet dan dari beberapa situs. Jadi tonton video ini ya. Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak merupakan nabi ke-9 di antara 25 nabi dan rasul yang harus kita imani di dalam agama Islam. Nama Nabi Ishak sendiri di dalam bahasa Ibrani artinya adalah tersenyum atau tertawa. Nama ini juga terinspirasi dari ibu Nabi Ishak, yaitu Sarah, di mana pada saat itu tidak percaya bahwa dirinya akan diberi seorang keturunan, sehingga dia tersenyum dengan sangat lebar. Nabi Ishak lahir di Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Nabi Ishak juga merupakan keturunan kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam setelah Nabi Ismail alaihi salam. Ibu Nabi Ismail bernama Hajar, sementara ibu Nabi Ishak bernama Sarah. Saat Nabi Ishak lahir, Nabi Ibrahim diperkirakan telah berusia 100 tahun dan Nabi Ishak dilahirkan setelah 14 tahun kelahiran Nabi Ismail. Semasa hidupnya, Nabi Ishak mempunyai keturunan yang juga diangkat menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak ditugaskan untuk berdakwah di Palestina, menggantikan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah menginjak usia senja. Wilayah dakwahnya itu adalah Kan'an dan Syam. Kita masuk kelahiran Nabi Ishak alaihi salam. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar istrinya Sarah dapat juga diberikan keturunan. Dan ini sudah kita bahas juga di kisah para nabi dan rasul episode Nabi Ibrahim, bahwa Allah lalu mengutus 3 malaikat untuk datang ke rumah Nabi Ibrahim. 3 orang malaikat ini menyamar sebagai 3 pemuda tampan. Saat mereka bertamu ke rumah Nabi Ibrahim menjamu mereka dengan hidangan yang sangat istimewa. Ada pendapat yang menuliskan bahwa Nabi Ibrahim ini sudah mengetahui bahwa 3 pemuda ini adalah malaikat, karena aura mereka itu berbeda dengan manusia biasa, sehingga Nabi Ibrahim itu menjamu mereka dengan hidangan yang istimewa. Tetapi ada pendapat juga yang menuliskan bahwa Nabi Ibrahim ini tidak mengetahui bahwa mereka ini adalah malaikat. Karena Nabi Ibrahim ini selalu memuliakan para tamunya, Nabi Ibrahim menghidangkan hidangan yang istimewa. Tetapi saat hidangan istimewa itu dihidangkan, para tamu tersebut tidak menjamah bahkan menyentuh hidangan tersebut, sehingga Nabi Ibrahim mulai curiga dan takut kepada mereka. Dan Nabi Ibrahim mulai bertanya, "Siapakah Anda, wahai tuan-tuan?" Para malaikat tersebut menjawab, "Kami adalah malaikat utusan Allah. Kami datang kemari untuk memberikan azab kepada kaum Nabi Lut yang durhaka, yaitu kaum Sodom. Dan kami juga kesini untuk memberi kabar kepada engkau, wahai Nabi Ibrahim, bahwa engkau akan diberi seorang keturunan dari istrinya Sarah." Nabi Ibrahim sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat. Sarah yang mendengar pembicaraan tersebut terkejut, senang, dan tersenyum. Terkejut itu karena dia tidak percaya bahwa dia akan hamil, karena pada saat itu Sarah diperkirakan sudah menginjak usia 90 tahun dan memiliki kondisi mandul.
Tetapi jika Allah telah berkehendak, apapun yang Dia mau pasti akan terjadi. Kelahiran Nabi Ishak merupakan sebuah berkah dan karunia bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berharap kelak saat Nabi Ishak ini dewasa, Nabi Ishak akan diangkat juga menjadi nabi utusan Allah dan membantu dalam memerangi para penyembah berhala di Palestina. Ada pendapat yang menuliskan bahwa saat Nabi Ishak ini dilahirkan, para penduduk tidak percaya bahwa Nabi Ishak ini adalah anak dari Nabi Ibrahim dan Sarah, karena mengingat usia mereka itu sudah sangat tua. Tetapi semakin beranjak dewasa, Nabi Ishak ini mukanya cenderung mirip ke Nabi Ibrahim, sehingga para penduduk mulai percaya bahwa itu adalah anak dari Nabi Ibrahim dan Sarah. Lanjut ke perjalanan dakwah Nabi Ishak alaihi salam. Disebutkan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yakub itu adalah orang yang diberkahi dan diberi pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Syad ayat 45-47. Bahkan bukan hanya Allah saja yang memberikan mereka pujian. Nabi Muhammad pun dalam sabdanya juga memuji mereka bertiga. Tak banyak penjelasan tentang perjalanan dakwah Nabi Ishak, tetapi dakwah semua para nabi itu sama tujuannya, yaitu agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mengerjakan kebajikan-kebajikan sesuai yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak juga digambarkan sebagai seseorang yang ramah, bertutur kata lembut, sehingga kaumnya ini senang dan mereka hidup rukun. Bahkan dituliskan kaum yang ditinggali Nabi Ishak ini diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ke pernikahan Nabi Ishak alaihi salam. Dikisahkan pada saat itu ibu Nabi Ishak alaihi salam telah meninggal, yaitu Sarah. Nabi Ibrahim juga sudah sangat tua dan Nabi Ishak tak kunjung menikah, sehingga Nabi Ibrahim menyuruh pelayannya pergi ke Haran di Irak mencarikan calon untuk anaknya dari keluarga Nabi Ibrahim. Lalu pelayan tersebut meminangkan seorang putri dari Betuel bin Nahor, yaitu Ribkah, dalam kurung Rifqah atau Rafiqah. Nahor sendiri adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan jika kita ingat lagi, Nahor ini adalah saudara kembar dari ayah Nabi Lut. Jadi secara silsilah, Ribkah adalah anak perempuan dari saudara sepupu Nabi Ishak alaihi salam. Akhirnya pada saat Nabi Ishak berusia 40 tahun, menikahlah ia dengan Ribkah, yang selanjutnya ikut dengan Nabi Ishak pindah untuk menetap atau tinggal di Palestina. Masuk ke kelahiran putra-putra Nabi Ishak alaihi salam. Setelah menjalani pernikahan dengan Ribkah, Nabi Ishak ini tahu bahwa Ribkah ini memiliki kondisi mandul seperti yang dialami oleh ibunya, yaitu Sarah. Tetapi Nabi Ishak tidak menyerah untuk terus berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan. Nabi Ishak berdoa dengan lembut dan penuh keyakinan agar suatu saat Ribkah dapat hamil. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Ribkah akhirnya hamil dan melahirkan bayi laki-laki kembar. Bayi laki-laki kembar pertama diberi nama Esau, dalam kurung Aisyu atau Ish. Bentuk fisik Esau ketika pertama kali dilahirkan adalah memiliki tubuh yang berwarna merah
dan seperti jubah berbulu, atau dia memiliki bulu di sekujur tubuhnya. Dan bayi yang kedua itu diberi nama Yakub, yang kita kenal dengan Nabi Yakub. Posisi Nabi Yakub ini ketika dilahirkan adalah memegang tumit kakaknya. Ketika mereka beranjak dewasa, Esau dan Yakub ini cenderung memiliki ketertarikan yang bertolak belakang. Esau sendiri mengasah kemampuannya dalam hal berburu, sehingga dia menjadi pemburu yang handal, dan ia suka tinggal di padang. Sementara Yakub ini sangat suka tinggal di rumah dan membantu ibunya memasak. Ia juga sangat suka berkemah di sekitar rumahnya. Esau lebih disayang oleh ayahnya, yaitu Nabi Ishak alaihi salam, karena mereka ini memiliki kegemaran yang sama, yaitu berburu. Esau juga sering membawa hasil buruannya pulang ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sementara ibunya Ribkah ini lebih menyayangi Yakub karena memiliki sifat dan sikap seperti dirinya, yaitu pecinta damai dan tenang. Pada saat usia Esau dan Yakub ini menginjak 15 tahun, kakek mereka Nabi Ibrahim alaihissalam wafat dan dimakamkan di Goa Mahpelah atau Makfilah di Hebron, Palestina, bersama dengan makam istrinya, yaitu Sarah. Ada pendapat yang menuliskan bahwa Esau ini adalah nenek moyangnya bangsa Romawi, sedangkan Yakub adalah nenek moyang dari Bani Israel. Lanjut ke yang terakhir bab kita, yaitu wafatnya Nabi Ishak alaihi salam. Setelah selesai dengan tugas kenabiannya untuk berdakwah dalam menegakkan agama Allah pada kaumnya, Nabi Ishak wafat. Diperkirakan usia Nabi Ishak saat wafat ini adalah 180 tahun. Dan Nabi Ishak dimakamkan di Goa Mahpelah atau Makfilah bersama dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, ibunya Sarah, dan juga istrinya Ribkah yang sudah meninggal terlebih dahulu. Di atas gua tersebut juga dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Ibrahim. Itulah cerita singkat kita tentang kisah Nabi Ishak alaihi salam. Banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dan kita akan bahas di minggu depan adalah kisah Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak alaihi salam. Jadi jangan lupa saksikan video-video Ayo yang lalu dan yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Kembali lagi di kisah para Nabi dan Rasul, episode Nabi dan Rasul yang harus kita imani di dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.